hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kasih Tuhan membawa kami ke dalam rumah-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Karena sukacita Tuhan, kata firman-Mu, adalah kekuatan kami. Kami berterima kasih untuk anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan Yesus dengan penuh harapan kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati waktu ini kami akan dengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berfirman-Lah Tuhan. Bila hati kami ya Tuhan siap untuk ditaburi menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu berbuah berlipat kali ganda. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya. Ya, tes. Ini wajib pakai mic? Hah? Wajib ya? Oh, biar kedengaran ke rekaman gitu. Oh begitu. Kalau mic-nya dilepas nggak kedengaran? Oh bisa. Oh iya. Oh iya, keras sih. Halo yang di belakang, kedengaran? Oh luar biasa. Iya. Puji Tuhan ya, baik. Ya gini nggak apa-apa. Oh, oke. Sekali lagi salam. Haleluya. Luar biasa wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama membaca Alkitab. Kita belajar dari satu ayat firman Tuhan yang terkenal dalam perjanjian lama, dari Amsal Bapak Ibu. Amsal yang ke-17 ayat 22. Amsal 17 Bapak Ibu ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Bapak Ibu yang sudah menemukan ini, kena satu ayat, katakan haleluya. Oh luar biasa, cepat sekali. Hah? Oh udah cepat. Ya, Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang pendek yang ya pasti banyak anak Tuhan yang sudah menghafalkannya. Kita baca sama-sama karena satu ayat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Ayat ini berkata kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, ayat yang luar biasa ini, yang sudah disiapkan ribuan tahun lalu, saudaraku, bahkan sebelum kita lahir. Haleluya. Ada yang udah lahir kira-kira zaman Salomo di sini? Haleluya, belum ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau belajar, saudaraku, berkat apa yang Tuhan mau beri buat kita lewat ayat firman Tuhan ini, saudaraku, dari berkat Tuhan yang bernama hati yang gembira. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Perhatikan kata-kata ini, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Kita mau lihat
Mengapa ayat ini muncul di Alkitab? Apa hubungannya dengan hati yang gembira dan obat yang orang butuhkan, saudaraku? Pak Adi percaya bahwa semua kita butuh obat, terutama orang sakit. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, dunia ini butuh obat. Mengapa, saudaraku? Karena dunia ini sakit. Ya, dunia ini sakit, saudaraku. Pak Adi, sakit apa sih dunia ini, saudaraku? Oh, haleluya. Bapak Ibu ke jalan, ketemu orang di jalan, kesenggol dikit. Senggol gua dong, gua bacok loh. Haleluya, tuh. Dunia sakit, saudaraku. Senggol dikit, bacok. Haleluya. Nah, nanti di surga nggak ketemu pembacok, saudaraku, percayalah, amin. Karena di surga tidak ada orang tukang bacok. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan obat kepada dunia yang memang menderita. Amin. Jadi ini kabar gembira buat kita, bahwa dunia yang menderita Tuhan kasih obat, dan obatnya itu saudara nggak perlu pergi ke Tiongkok bayar tiket mahal-mahal. Haleluya. Wah, Pak, di mana, Pak? Ya, ada di Alkitab. Coba kita lihat, hati yang gembira adalah obat. Perhatikan kalimat ini. Berarti kalau dibilang hati yang gembira adalah obat, saudaraku, berarti ada pihak yang mengobati, ada pihak yang harus diobati. Perhatikan ini ya. Ada bagian yang mengobati, memberi obat, ada pihak yang diobati. Pertanyaannya, kita mau berada pada pihak yang mana, saudaraku? Pihak yang mengobati atau yang diobati? Ayo jemaat Tuhan pintar-pintar nih. Ayo, mana? Pilih mana? Haleluya, luar biasa. Kasih tahu kita kan ada Yesus memang cerdas. Ayo kasih tahu. Iya, jangan lihat tadi. Haleluya. Amin. Anak Tuhan harus pintar memang ya. Jadi kita harus berada pada orang yang berada di posisi mengobati. Artinya orang yang mengobati adalah orang sehat. Katakan amin. Iya. Ada banyak orang kepingin diobati. Pak, obatin saya dong, obatin saya dong, obatin saya dong. Haleluya. Jangan mau ya. Kalau orang minta obat berarti dia sakit. Kalau orang memberi obat berarti dia dokter. Haleluya. Hanya dokter yang memberi obat, saudaraku. Amin. Hanya pasien yang minta obat. Perhatikan ini ya. Ada beda, saudaraku, antara dokter sama pasien. Pasien minta obat, obatin saya dok, obatin saya dok, obatin saya dok. Mana obatnya dok? Ah, itu pasien tuh. Coba lihat wajah-wajah pasien, ada nggak? Haleluya, nggak ada ya. Jadi kita harus berperan sebagai orang yang mengobati. Nah, Pak Adi mau sharingkan ayat yang ringan ini buat kita, nggak usah berat-berat. Kalau berat susah, nanti pulang dari gereja pada bungkuk jalan kita. Kenapa Pak? Kenapa nih? Kok jalannya pada begitu? Gara-gara Pak Adi tuh berat kok banyak. Jadi hari ini kita ringan-ringan saja, amin. Supaya jalannya gagah perkasa. Haleluya. Wah. Perhatikan ini. Hati yang gembira adalah obat. Hari ini Pak Adi mau ajak kita renungkan ini, saudaraku. Pertanyaannya, apakah gembira itu, saudaraku, adalah sesuatu yang terjadi kepada semua orang? Hah? Harusnya begitu. Ya. Tapi faktanya tidak. Haleluya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat orang bangun pagi, saudaraku, tetangga kiri kanan, saudaraku, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dialami. Ya kan? Bangun pagi dia bilang, "Tuh, makan tuh uduk, makan tuh, makan tuh, makan tuh uduk, makan. Makan enggak? Wow. Bangun pagi suami dia ombel suruh makan uduk, makan tuh makan. Lu nggak tahu, tinggal segini nih sarapannya, tinggal segini. Kalau habis ini sore nggak makan kita, mati kita. Pagi-pagi udah beri penyakit, ngomel. Haleluya. Mengapa dunia begitu? Karena dunia tidak punya hati yang gembira. Paham di sini? Ya. Jadi artinya apa, saudaraku? Gembira itu pilihan. Amin. Jadi hal pertama yang kita renungkan dari ayat ini adalah
gembira itu ya, untuk gembira itu pilihan. Kita bisa pilih jadi orang ngomel tiap hari, pagi, siang, malam. Kayak sarapan Indomie aja, pagi Indomie, siang Indomie, sore Indomie. Hanya bedanya Indomie lurus, Indomie keriting, Indomie tenggelam. Kenapa tenggelam dicemplungin semua? Haleluya. Ada orang pilih hidupnya sepanjang hari ngomelnya tuh kayak sarapan aja. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel. Kalau nggak ngomel kayak kagak napas. Kayaknya ngomel tuh itulah napasnya. Kayak orang main game tuh napas. Kalau main game tuh kan main game itu anak-anak masuk gini. Aduh, bro, napas gue tinggal dikit, tinggal dikit. Kita pikir kenapa dia? Rupanya lagi main game, napas dia tinggal dikit. Gamenya maksudnya napasnya tinggal dikit, tinggal seblok. Gitu kan? Hanya yang main game yang paham, Padi nggak pemain game. Jadi banyak orang begitu, dunia tuh begitu. Jadi kalau kau ngomel, rupanya ngomel itu napas dia begitu berhenti ngomel, berhenti dia bernapas. Haleluya. Wah, itu dunia. Masa sih kok memperpanjang napas dengan ngomel? Haleluya. Wah. Anak tua harus beda. Bergembira itu pilihan. Amin. Katakan sama-sama, gembira itu pilihan. Jadi gembira itu nggak tergantung orang. Kalau bapak ini senang sama gue gembira. Bukan begitu. Amin. Jadi gembira pilihan. Jadi bukan tergantung situasi. Kantong tebal kita gembira, kantong mulai menipis setengah, gembiranya setengah. Kantong habis, gembiranya habis. Bukan begitu. Amin. Itu gembira yang salah. Itu gembira tergantung arus. Kayak ikan mati. Ikan mati itu terbawa arus. Hanya ikan hidup yang melawan arus. Anak Tuhan mau hidup atau mau mati? Kayak ikan mati itu. Jadi anak Tuhan harus memilih menjadi anak Tuhan yang selalu bergembira. Katakan amin. Karena gembira itu ciri-ciri orang sehat. Loh, kan gembira, hati yang gembira adalah obat. Udah jelas itu. Ini mah nggak usah ditafsirkan macam-macam. Bapak Ibu nggak usah sekolah teologi menafsirkan ayat ini. Teologi, Pak. Tunggu Pak Pendeta. Saya kayaknya harus kuliah ke luar negeri dulu nih selama 3 tahun. Buat apa? Untuk ngerti ayat ini doang. Kalau usah ngabisin biaya. Cukup. Ini nggak usah ditafsirkan macam-macam. Nggak usah doa puasa juga untuk. Pokoknya paham aja. Udah, gembira itu pilihan. Amin. Artinya begini. Kita tuh bisa menetapkan. Jadi gembira itu kita pilih. Bukan karena orang bikin saya senang lalu saya senang. Tapi kita bisa memilih. Hati saya ini bangun pagi harus saya putuskan. Jadilah gembira. Gembira. Oh. Kan ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat yang mancur. Haleluya. Jadi gembira itu pilihan. Masalahnya dunia senang memilih yang salah. Mereka gembira tergantung keadaan. Saudaraku, anak Tuhan gak boleh begitu. Gembira kita ini adalah pilihan karena kita tahu bahwa gembira itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Tuh. Jadi gembira kita itu kita bisa memilih nih. Bangun pagi pilih, hai jiwaku, bergembiralah karena Tuhan. Tuh. Perintahkan. Kan kita bangun pagi, ini belum bangun nih, masih malam. Jam 10 udah bikin utang kredit panci. Anak sekolah. Token listrik. Kalau suami gincu bini. Dipikirin tuh. Semua dipikirin. Itu belum pagi, masih jam 10 malam. Tidur juga belum. Aduh, utang.
Aduh Pak Pendeta, maka nggak tahu Pak Pendeta. Utang saya 3 tahun yang lalu belum dibayar, apalagi yang 3 hari yang lalu belum. Bagaimana mau gembira Pak Pendeta? Aduh Pak Pendeta, nanti tiap hari bangun pagi ngadu, belum tidur ngadu, siang ngadu, semua aduh. Oh, saudaraku, anak Tuhan kagak begitu. Amin, haleluya. Kita tetapkan hati gembira. Hai jiwaku, bergembiralah karena Tuhan. Nah, Pak Pendeta kagak waras ya. Bagaimana bergembira Pak Pendeta? Kantong kempes, beli ini satu kagak bisa nih hari ini Pak Pendeta. Oh, saudaraku, nah makanya dibilang gembira itu pilihan. Kita memilih. Buktinya begini, orang banyak duit pun belum tentu bergembira. Lah, iya kan? Nah, duitnya banyak, depositonya miliaran. Nah, begitu keluar rumah, kita lihat ini orang saban hari kalau murung aja mukanya ya. Kenapa ya ditekuk ya? Ini kenapa ya? Padahal uangnya banyak, tabungannya banyak, semuanya banyak, rumahnya banyak, apa-apa banyak. Saking banyaknya semua banyak. Jadi kolesterolnya juga banyak. Darah tingginya juga banyak. Semuanya banyak. Lah, dia nggak bisa bergembira, saudara. Dia nggak bisa bergembira, saudaraku. Kenapa? Kita juga bingung ya kenapa ya. Padahal semuanya banyak, semuanya ada. Nah, itu bukti bahwa gembira bukan karena mesti ada duit baru gembira. Enggak ya kan? Nah, jadi anak Tuhan nih pahami benar ayat ini. Pak Adi enggak panjang-panjang nih ngajak saudara renungkan. Cuma 2 hal nanti. Jadi yang pertama, gembira itu pilihan. Kita memilih untuk gembira bukan karena keadaan, tapi karena kita tahu bahwa di balik kegembiraan dan sukacita ada berkat yang besar. Amin. Pak Pendeta, berkat apa itu? Yang pertama, tulis. Yang pertama, di balik kegembiraan ada berkat yang bernama kesehatan. Haleluya. Benar kan ayatnya kan? Hati yang gembira adalah obat. Yang pertama, di balik hati yang gembira ada berkat kesehatan. Ternyata orang-orang sehat itu karena dia cenderung bergembira. Orang-orang luar negeri sudah buktikan penelitian pasien-pasien itu untuk bisa dicepatkan kesehatannya. Kalau yang saudaraku susah sekali perawatannya, para dokter dan psikolog menganjurkan banyak-banyak mereka nonton lawak. Loh, ini penelitian. Saya mikir, kenapa pasien di rumah sakit kalau di luar negeri tayangan TV-nya yang lucu-lucu semua? Mr. Bean, Doyok. Tahu Doyok? Ngefans sama Doyok. Benyamin S. Bisa. Yang lawak. Ternyata saudaraku, supaya kegembiraannya muncul, ternyata memang diteliti secara jasmani biologis, hati yang gembira itu menimbulkan hormon yang bagus sekali untuk kesehatan. Haleluya. Dokter padahal belum tentu dia percaya Tuhan, tapi dia kok ngerti rumus ini. Artinya sebelum dokter menemukan rumus itu, Tuhan sudah bikin rumus dari sorga. Hati yang gembira memang obat yang manjur. Jadi orang yang bergembira itu, saudaraku, penyakit udah mundur. Katakan amin. Jadi nggak usah penyakit, nggak usah macam-macam, gembira aja. Amin. Lah, Bapak Ibu tahu nggak kenapa orang gila tuh badannya gemuk-gemuk? Lah, karena orang gila. Benar Ibu. Orang gila itu nggak stres. Pak, kok dia gila? Kelewatan stresnya. Lah, kadang-kadang kita bingung ya lihat orang gila. Di pojok jalan nih, dicengar-cengir. Dia gini. Dia berlagak seperti orang main handphone. Padahal nggak ada handphone.
Terus udah gitu dia ketawa. Oh, ini pasti gila gara-gara handphonenya hilang. Tapi anak Tuhan enggak lah ya. Nah, maksudnya begini. Jadi ternyata ya, sukacita itu, makanya benar kata ayat Alkitab, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Lah. Jadi orang bergembira, orang bersukacita, berkat yang mereka alami pertama kali adalah berkat yang bernama kesehatan. Yang kedua, hati yang gembira itu menghasilkan berkat. Berkat apa, saudaraku? Berkat pertama kesehatan, yang kedua adalah kekuatan. Orang yang bersukacita itu orang kuat. Amin. Orang kuat. Jadi orang yang bergembira itu pasti kuat, saudaraku. Kuat perjuangannya, kuat semangatnya, kuat imannya, harusnya begitu. Amin. Kenapa? Karena orang yang bergembira itu simbol kemenangan. Loh iya kan? Bapak Ibu pernah nggak ngeliat orang kalau tanding, dia menang, lalu dia pulang dengan loyo? Bro, kenapa bro kalau amat? Gua menang sih. Nggak mungkin kan? Enggak. Ada mah orang bertanding, lalu dia kalah, baru dia jalan nunduk lesu, bahkan pingsan. Ya kan? Kalau kalah baru pingsan. Tapi kalau orang menang, dia gembira. Jadi ternyata kegembiraan itu simbol kemenangan. Amin. Makanya anak Tuhan kalau mau menang lawan setan, lu nggak usah panggil-panggil pendeta minta doa puasa, nggak usah. Yang simpel saja, apa? Hati yang gembira. Setan kagak akan mampir di situ. Amin. Setan tempatnya di kuburan. Loh iya kan? Di tempat-tempat orang stres itu setan. di tengah-tengah orang yang bergembira, sukacita, apalagi sukacitanya asli karena Tuhan, saudaraku, setan mau mampir nih. Dia lihat, buset kata setan, gua salah alamat nih. Gua mau mampir di gang ini kata setan. Waduh, ini ternyata gang sukacita. Nggak jadi mampir di saudaraku. Jadi yang ngusir setan tuh gampang. Nggak usah ke alam nama Yesus. Gue usir. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu amat. Ya kan? Udah hati yang gembira aja. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena gembira itu bukan milik setan. Gembira itu milik Tuhan. Gembira itu harta surgawi, bukan harta dari bumi. Ini harus diperhatikan. Jadi hati yang gembira ini adalah harta surgawi. Datangnya dari atas, bukan dari bawah. Amin. Dunia nggak punya harta yang bernama sukacita. Nggak ada. Dunia tuh nggak punya hati yang gembira. Nggak ada. Dunia tuh nggak punya begitu. Dunia tuh punyanya kesedihan, kemurungan, kekalahan, kesetresan. Semua yang begitu-begitu itu punya dunia. Kekalahan, keambrukan. Nah, itu dunia. Tuhan punya harta yang bernama hati yang gembira. Datangnya dari atas. Ini bedanya, saudaraku. Ini bedanya Tuhan sama setan. Tuhan sama setan. Perhatikan. Tuhan. Maju kan? Tuhan. Hantu. Mundur. Jadi kalau saudara ngebaca hantu, mundur kan? Kalau Tuhan, maju kan? Makanya jangan suka mundur imannya. Loh iya, loh. Ini mah udah logika aja, nggak usah macam-macamin mah. Orang yang suka mundur imannya pasti ngikut hantu. Orang yang maju imannya ngikut Tuhan. Orang yang kuat imannya ngikut Tuhan. Orang yang lemah loyo lama-lama undur jauh ikut. Enggak tega saya nyebutnya. Haleluya. Loh. Makanya semua yang berhubungan dengan Tuhan, T-O-T-H-A-N, Tuhan, itu pasti maju.
Makanya orang yang suka berhubungan dengan Tuhan, apa-apa Tuhan, itu pasti maju. Maju imannya, maju cara doanya, maju baca Alkitabnya, maju cara kesaksiannya, maju jadi berkatnya, semua maju. Maju kesehatannya, maju. Maju orangnya. Semua sampai Pak Pendeta kewalahan. Semuanya mau kesaksian. Aduh, pulangnya berapa kita Pak Pendeta? Jam 5 pagi besok. Semuanya mau maju. Yang berhubungan dengan Tuhan maju semua, kan? Maju semua. Sebaliknya, yang berhubungan dengan dunia apalagi hantu itu mundur semua, mundur. Tiba-tiba, kok minggu hari ini nggak datang ya? Si Enci itu ya kemana ya? Terus minggu depan, minggu berikutnya kagak datang lagi kemana ya? Makin mundur, makin mundur, makin mundur. Iya. Nah, itu pasti pengikut apa? Waduh. Tuhan itu hobinya memberikan kemajuan. Amin. Hantu mentransfer kemunduran. Intinya adalah antara Tuhan di surga di atas dan hantu di bumi, di bawah bumi, bahkan di neraka, jauh sekali perbedaannya, saudaraku. Nah, oleh karena itu, maka ayat ini berkata, hati yang gembira itu adalah obat, karena obat itu datang dari surga. Obat datang dari surga. Obat enggak pernah datang dari bawah, di bumi. Makanya orang jangan pergi ke dukun. Dukun milik dunia. Dari bawah. Semua pemberian yang baik, kata Alkitab, pemberian yang baik datangnya dari atas. Dia diberikan oleh Bapa segala terang. Makanya yang namanya sifat memberi itu tangan selalu begini. Coba. Nah, coba Samuel. Tangannya posisi tangan Samuel menerima begini. Papa ibarat tangan dari atas tuh. Semua sifat yang memberi itu tangan begini. Nggak ada orang memberi begini. Pak Samuel, saya beriin buat Bapak ya Pak. Begini. Nggak ada kan? Pernah lihat orang beri begini? Sekecil-kecilnya pemberian, tetap memberinya begini. Ini udah prinsip, saudaraku. Karena pemberian pertama kali datangnya dari sorga. Allah memberikan dirinya buat kita dalam pemberian yang bernama Yesus Kristus. Dari atas. Yesus nggak nongol dari bawah, saudaraku. Yesus ngomong, aku dari Bapa. Datangnya dari atas. Siapa yang dari bawah? Setan. Karena dia dibuang dari surga ke bawah. Makanya nongolnya dari bawah. Nah, dukun, prinsip-prinsip dunia, cara-cara dunia, itu dari bawah semua. Yang dari atas, ingat, prinsipnya adalah yang dari atas itu berbentuk obat. Mengobati yang di bawah. Artinya, Bapa sumber segala yang terbaik memberikan obat kepada dunia yang terluka. Haleluya. Nah, itu. Jadi hari ini kita mau belajar mengapa ayat ini penting, saudaraku. Mengapa ayat ini penting? Hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi hal kedua yang perlu kita renungkan adalah yang pertama tadi, gembira itu adalah apa? Pilihan. Yang kedua, gembira itu ternyata perlu apa, saudaraku? Untuk gembira itu perlu yang namanya dukungan. Jadi untuk bergembira itu perlu dukungan, perlu bantuan. Mengapa, saudaraku? Karena terbukti bahwa di dunia ini tidak semua orang mampu bergembira dengan sendirinya. Paham di sini? Tidak semua orang dunia itu bisa bergembira dengan sendirinya. Makanya kita lihat kadang-kadang gue heran ya, tetangga gue muruk aja kerjaannya. Kenapa? Kayak tadi dulu. Duitnya banyak, lakinya kaya, punya kapal laut, kapal terbang. Ya kan, semua dia punya, tapi kok hidupnya begitu ya. Nah, ada orang yang tidak sanggup bergembira dengan sendirinya. Nah, untuk orang yang nggak sanggup bergembira dengan sendirinya, dia perlu dukungan. Anak-anak Tuhan di dunia ini hadir untuk memberikan dukungan kepada dunia yang tak mampu bergembira. Haleluya. Amin. Jadi,
nggak salah mengapa Tuhan lahirkan gerejanya di dunia ini. Untuk memberikan dukungan kegembiraan kepada dunia yang tak sanggup bergembira. Dunia yang nggak sanggup bergembira, mengapa? Karena dunia itu berkabung. Dunia berkabung, saudaraku. Mengapa? Dunia terlalu banyak penderitaan. Ya, dunia ini tempat penderitaan, saudaraku. Orang nggak sanggup, dia nggak sanggup bergembira, dia nggak sanggup bersukacita, dia nggak sanggup lihat hal yang baik. Tapi anak Tuhan, kita menerima sukacita surga. Haleluya, ada lagunya kan? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ya, kita menerima sukacita surga, dan sukacita itu ada dalam diri kita. Kita kemanapun membawa sukacita yang sama dan mendukung dunia yang menderita. Makanya gereja, kata Alkitab tuh, jadi terang dan jadi garam dan jadi terang. Cocok di sini Pak Pendeta. Ya kan? Ada bimbel, ada gereja. Karena memberi kepada dunia yang tak sanggup bergembira. Nah, ingat ini poin kedua. Jadi bergembira itu perlu dukungan. Contoh, saudaraku, mengapa dunia yang tak sanggup bergembira perlu dukungan? Mengapa, saudaraku? Karena, saudaraku, mereka tidak bisa mendapatkan kegembiraan itu kalau mereka tidak memiliki sumbernya. Kita punya sumber kegembiraan. Siapa sumbernya? Namanya Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, coba perhatikan ini, ayat ini ya. Pak Adi mau ajak sederhana gitu. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Coba bacakan siapa yang sudah menemukannya. Ibu sebelah situ tuh. Sebelah situ. Nah, baca, Bu, yang batuk tuh, ibu yang batuk tuh, baca. Amsal 12 ayat 15. Ayat 12 ayat 25. Ya. Tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perhatikan ayat ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini bukti bahwa bergembira itu perlu dukungan. Kita setiap hari itu ketemu orang yang khawatir banyak. Amin. Banyak yang khawatir. Ada yang bilang, Pak Pendeta, nggak usah orang, Pak Pendeta, saya juga sebagai anak Tuhan khawatir, Pak Pendeta. Haleluya. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, anak Tuhan harusnya memiliki level yang lebih dari orang dunia. Amin. Karena walaupun kita khawatirnya kita itu, saudaraku, kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena ada ayatnya, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dunia kan nggak punya resep ini. Makanya kemana-mana mereka bawa khawatirnya. Khawatir ditagih tukang pajak 1, khawatir ditagih tukang kredit 2, khawatir lagi anak mau masuk SMA 3, khawatir lagi bini mau ke Hongkong jadi TKW 4. Jadi makin banyak khawatir yang dia pikul, makin bungkuklah dia. Loh iya kan? Loh benar nggak nih? Loh ini ayat nggak usah dimacam-macamin, benar kan? Nah, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Lu bayangin loh. Khawatir 1, bungkuk 1. Khawatir 10, bungkuk 10. Kalau khawatirnya 50, tiarap. Makanya ada orang-orang umurnya 25, tampang 75. Haleluya. Tapi anak Tuhan umur 95, tampang 25. Haleluya. Karena kita tahu bagaimana caranya
menempatkan kuatirnya di mana? Anak Tuhan kuatirnya jangan dimasukkan ke kantong. Dimasukkan ke kantong Yesus. Amin. Kan ada lagunya. Segala kuatirku ku serahkan padamu, Yesus pembelaku. Waduh, anak Tuhan kalau sudah nyanyi begini, setan terbirit-birit. Haleluya. Amin. Nah, dunia nggak punya begini, maka dunia perlu Bapak Ibu ini, kita ini. Wah, dia lihat, Cik ini luar biasa ya. Suami biasa-biasa aja, rumah biasa-biasa aja, semua biasa-biasa aja saya lihat. Tapi Encik ini kemana aja sukacitanya full. Hidupnya nggak pernah susah, nggak pernah mikir apa-apa. Apa sih rahasianya, Cik? Saya ke gereja. Oh, kok gereja? Waduh. Wah, minggu di mana gerejanya, Cik? Ada di gang situ pojok paling ujung. Boleh nggak ikut? Boleh. Masuk dia ke sini. Baru dia tahu, ternyata di sini ada obat kekhawatiran. Karena dia punya hati yang gembira, adalah obat yang mancur. Makanya ini bukti bahwa khawatir itu, hati yang gembira itu perlu dukungan. Dunia nggak punya kegembiraan. Siapa yang mendukung mereka? Kita. Yang jadi terang dan garam. Amin. Wah. Makanya kalau sudah begini, dia akan cerita. Saya nggak ngira, kata dia. Saya tuh banyak beban, banyak masalah. Ketemu ini, orang Kristen. Saya ikut ke gereja satu kali, beban terlepas. Kok bisa? Bisa. Saya ikut dia besok. Haleluya. Penuh bangku. Kakak muat, ibadah 10 kali. Haleluya. Katakan amin. Loh, kan gak ada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Wah. Jadi, hati yang gembira itu perlu dukungan. Pak, bagaimana ngedukung? Gua aja bungkuk. Nah, itu problemnya tadi. Kenapa bungkuk? Banyak khawatir. Udah dibilang firman Tuhan, kekhawatiran membungkukkan orang. Buang. Amin. Tuh. Buang khawatirnya. Terima gembiranya. Yang terakhir, hal yang berhubungan dengan kegembiraan hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah milik Tuhan. Sumbernya Tuhan. Dunia nggak punya hati yang gembira. Kegembiraan itu punya Tuhan, bukan punya setan, bukan punya dunia. Haleluya. Makanya kita ada lagu Natal yang terkenal dari ratusan tahun yang lalu, nggak pernah berubah. Hai dunia, gembiralah, yang sambut rajamu. Waduh, luar biasa. Itu coba setiap Natal udah ratusan tahun tuh lagu, nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Bukti, memang terbukti bahwa hati yang gembira itu, saudaraku, itu punya sorga. Haleluya. Amin. Dan miliknya Tuhan. Nah, jadi saudaraku, karena hati yang gembira itu milik Tuhan, barang siapa yang terus tinggal dalam Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan kegembiraan. Ini penting. Pak Pendeta, kenapa ya? Saya nggak senang-senang aja. Nggak ada senang-senangnya saya. Oh, mungkin udah jauh dari Tuhan. Loh, aturannya anak Tuhan kan. Hatiku senang. Tiap hari hatiku senang. Ya kan? Kan ada lagunya. Di mana-mana hatiku senang. Apa tuh? Jadi anak Tuhan tuh memang karena kita dekat. Kita tuh bukan hanya dekat dengan sumber kegembiraan. Kita ada di dalamnya. Amin. Makanya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Air hidup itu sumber kegembiraan kita. Sumbernya ada di sini, bukan di sono. Di sini sumbernya. Di hati kita ada Roh Kudus tadi yang Yesus bilang. Sumbernya. Makanya aneh anak Tuhan tuh, apapun masalahnya, nggak pernah nggak suka cita, nggak pernah dia nggak gembira, nggak pernah dia kayak orang dunia tuh. Makanya anak Tuhan tuh memang selalu beda. Amin. Haleluya. Coba lihat wajah-wajah yang berbeda.
Ada Yesus di situ. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup. Jadi hati yang gembira itu benar kata Alkitab. Karena memang di dalam hati yang gembira itu ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Apa mujizatnya saudaraku? Oh, banyak sekali. Jadi hati yang gembira itu ada mujizat. Yuk, kita berdiri dulu sama-sama yuk. Menyala